Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Mizan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Al-Fakir bisa berada di hadapan bapak ibu semua dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimakumullah, bulan Ramadan ini adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala karena Ramadan ini adalah sayyidus syuhur, penghulunya bulan. Jadi dalam satu tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada satu penghulu bulan, yaitu bulan Ramadan. Jadi Ramadan, sayyidus syuhuri Ramadan, penghulunya bulan itu adalah Ramadan. Sebagaimana dalam satu pekan, dalam satu minggu ada 7 hari. Di antara 7 hari itu yang menjadi penghulu hari adalah hari Jumat. Al-Jumu'atu sayyidul ayyam. Jumat itu adalah penghulunya hari. Kalau Ramadan penghulunya bulan. Kenapa disebut penghulunya bulan? Karena di dalam Ramadan itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah berikan untuk kita semua. Di antaranya adalah kita diwajibkan berpuasa dalam rangka apa? Agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. La'allakum itu kalau Bapak Ibu pernah ngaji nahwu, la'alla itu adalah salah satu dari huruf nawasib, huruf nasab yang artinya adalah littaraji, pengharapan yang mudah diwujudkan. Itu la'alla. Mudah-mudahan la'alla itu. Kalau untuk manusia, kalau manusia ngomong la'alla, la'alla Zaidun, la'alla al-habibu, la'alla al-habiba qadimun. La'alla al-habiba qadimun. Mudah-mudahan sang kekasih itu datang. Kalau manusia biasa yang ngomong la'alla artinya mudah-mudahan. Tetapi jika Allah yang berfirman, maka la'alla itu bukan mengharapkan, bukan pengharapan, tapi litahqiq, untuk mewujudkan, untuk menyatakan benar-benar terjadi. Maka la'allakum tattaqun maknanya pasti kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi begitu. Berarti kalau kita menjalankan puasa dengan benar, insya Allah puasa itu mengantarkan kita ke dalam derajat orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang diakhiri dengan la'allakum tattaqun itu pasti kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan zikir, kaitannya dengan amal solih. Itu pasti ujungnya la'allakum tattaqun. Ada la'allakum tattaqun. Ada juga la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa, supaya mereka bertakwa. Itu kaitannya dengan amal soleh, kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan zikir. Nah kemudian ternyata ayat-ayat tentang takwa, ketika ada lafaz wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, itu ada endingnya itu la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian sukses, agar kalian berbahagia. Nah dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kunci bahagia itu adalah bertakwa. Kunci sukses seorang muslim itu bertakwa. Bagaimana cara bertakwa? Bertakwa adalah dengan dekat kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah. Itulah takwa.
Para jamaah rahimakumullah, banyak sekali keutamaan yang ada di dalam Ramadan. Di antaranya Ramadan itu adalah junnah. Ramadan itu perisai. Karena dengan Ramadan, puasa, di Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Salah satu fungsi dari puasa adalah junnah, perisai, pelindung. Perisai itu kan alat untuk perkakas yang dipakai buat perang. Jadi kalau melindungi diri dari serangan musuh, maka kita menggunakan perisai. Maka perisai kita agar menjadi orang yang bertakwa adalah berpuasa. Karena dengan berpuasa itu kita dilatih senantiasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Meskipun kita sendirian, tidak ada siapapun di rumah, tidak ada siapapun, tidak ada yang melihat, tapi kita tidak berani mencuri-curi makan, kita tidak berani mencuri-curi minum. Kenapa? Karena yakin Allah melihat kita. Itulah puasa. Dengan puasa akan melahirkan kita menjadi orang yang bertakwa. Dengan bertakwa, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, Al-Fakir mau melanjutkan materi bulan lalu, yaitu tentang fiqhus siyam, fikih puasa, diambil dari kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah yang ditulis oleh Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Ini ulama Yaman, ya. Ulama Tarim. Kita lanjutkan tentang Arkanus Shaum. Rukun puasa itu ithnani, ada 2. Jadi kalau kita mau puasa cukup rukunnya itu cuma 2. Ar-ruknul awwal, adapun rukun yang pertama an-niyatu adalah niat. Jadi kita ini puasa harus ada niatnya. Ya. Sawaun akana fardhon am naflan. Sama saja apakah puasanya itu puasa wajib atau puasa sunnah. Harus ada niat. Kenapa? Ini berdasarkan liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan yang kaitannya dengan ibadah itu bergantung dengan niat. Maka dalam kitab Fiqhus Siyam ini watajibun niyatu likulli yaumin, maka wajib niat untuk setiap hari. Jadi makanya kenapa kalau beres tarawih itu imam ngajak kita nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Itu adalah dalam rangka mengingatkan kita agar kita berniat sebenarnya. Itu kan talfizun niyah, melafazkan niat. Para jemaah rahimakumullah, di kitab ini dijelaskan ada perbedaan tentang niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Ada 3 poin, ada 3 perkara yang membedakan niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Apa itu? Yang pertama, kalau niat puasa wajib seperti puasa wajib itu ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa kafarat, itu adalah puasa wajib. Ya. Yang pertama, yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri fayajibut tabyitu. Niat puasa wajib itu masuk waktunya dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, sampai subuh. Dari maghrib sampai subuh, itulah waktu niat untuk puasa wajib. Fayajibut tabyitu, maka wajib dilakukan di malam hari untuk puasa wajib. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi wa yastamiru ila zawal. Kalau puasa sunnah mulai dari maghrib terus sampai meskipun subuhnya udah kelewat masih boleh itu niat. Sampai kapan? Sampai waktu zawal, masuknya waktu zuhur. Kalau puasa sunnah. Jadi kalau mau puasa Senin, Kamis misalnya pagi-pagi mau sarapan misalnya, nggak ada masakan, nggak ada makanan, istrinya lagi sibuk, nggak keburu masak misalnya, kemudian belum minum, belum apa, belum makan, belum minum, ya sudah puasa sunnah aja deh, puasa Senin atau puasa Kamis itu boleh kalau puasa sunnah.
tapi kalau puasa wajib harus dari malam harinya, mulai dari maghrib misalnya baru beres buka, niat besok mau puasa lagi. Nah itu niat ya. Besok mau puasa lagi, nawaitu shauma ghadi. Sampai kapan? Sampai subuh. Tapi kalau sunnah sampai zuhur. Yang kedua, ini yang membedakan yajibut ta'yin. Kalau puasa wajib itu wajib menentukan jenis puasa wajibnya. Seperti apa? Ka Ramadan, seperti puasa Ramadan. Au kafaratin, atau seperti puasa kafarat, puasa denda. Au nadrin, atau puasa nadar. Ya, karena janji misalnya. Au qada'in, atau karena qada, membayar hutang puasa. Karena Ramadannya misalnya pas mudik di perjalanan capek kemudian buka, maka harus ada puasa yang diqadha. Atau misalnya ibu-ibu ada datang bulan ya tamu rutin, maka kemudian dia harus berbuka, harus membatalkannya lalu diganti di bulan-bulan yang lain. Nah, kalau puasa wajib itu harus ditentukan besok itu mau puasa wajibnya, puasa wajib apa? Apa puasa Ramadan, atau puasa nazar, atau puasa qadha, atau puasa kafarat. Tidak boleh digabung-gabung. Kalau puasa wajib berbeda dengan niat puasa sunnah. Kalau puasa sunnah la yajibut ta'yinu illa in kana shaumu muaqqatan kayaumi Arafah alal mu'tamad. Tidak harus menentukan jenis puasa yang dilaksanakan, kecuali jika puasa tersebut adalah puasa yang ditentukan waktunya, seperti puasa Arafah. Jadi kalau puasa sunnah tidak harus ditentukan mau puasa apanya, kecuali kalau ada hari-hari spesial, misalnya hari Arafah atau hari Asyura misalnya ya, dan sebagainya. Jadi tidak harus. Yang ketiga, puasa wajib la yajuzu an yajma'a baina shaumi fardhaini fi yaumin wahidin. Tidak boleh menggabung antara puasa dua puasa yang wajib dalam satu waktu. Jadi tidak boleh digabung kalau puasa wajib. Besok mau puasa Ramadan sekaligus juga puasa qadha, tidak bisa. Ya. Sedangkan puasa sunnah yajuzul jam'u baina shaumi naflaini fa aktsara bi niyatin wahidatin. Boleh menggabung antara dua puasa sunnah atau lebih dengan niat yang satu. Misalnya nanti di bulan Syawal. Bulan Syawal kita sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kebetulan harinya hari Senin. Kebetulan lagi di tanggal 13, 14, 15 Yaumul Bid. Maka boleh tuh puasanya satu tapi niatnya 3. Puasa Syawal, puasa Senin, sama puasa Yaumul Bid. Jadi kalau puasa sunnah itu boleh. Itu yang pertama, niat. Rukun puasa adalah niat. Kemudian yang kedua, ar-ruknu tsani, rukun yang kedua puasa adalah tarku mufattirin, meninggalkan yang membatalkan. Jadi harus ninggalin yang membatalkan. Zakiron mukhtaron ghairu jahilin ma'dzurin. Dalam keadaan dia zakiron, ingat, sadar. Kemudian mukhtaron itu kehendak sendiri, tidak dipaksa. Ghairu jahilin, karena dia mengetahui. Ma'dzurin, bukan karena kebodohan yang diuzuri, yang dimaafkan. Fala yabtulu shaumuhu idza aftara nasiyan aw mukrohan. Maka tidak batal puasa seseorang jika dia berbuka karena lupa. Misalnya biasanya minggu-minggu pertama biasanya di bulan Ramadan itu biasanya suka lupa Suka lupa jam 10 itu biasanya ngemil. Ngelihat menu makanan dapur masih ada makanan, makan aja itu sepiring. Pas mau nambah, astagfirullah, lagi puasa bulan Ramadan misalnya. Nah itu namanya lupa tuh. Lanjutkan, tidak batal. Alhamdulillah ya, makan sepiring. Tapi sayang kalau belum minum, seret itu Pak. Harusnya ingatnya nanti setelah minum gitu ya. Ya, maka
makan yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Au mukrohan, atau bukanya itu karena dipaksa, misalnya di bawah todongan senjata misalnya. Ayo makan, kalau tidak makan ditembak misalnya, hancur kepalamu misalnya. Nah itu mukrohan, terpaksa. Au kana jahilan ma'dzuran bijahlihi, atau karena tidak tahu, yang tidak tahunya itu dimaafkan. Seperti siapa? Seperti orang yang baru masuk Islam, masih belajar Islam. Dia nggak tahu, dikirain makan permen itu bukan makan, jadi makan permen aja misalnya. Terus ada yang ngasih tahu, lu kok makan permen batal? Itu apa? Batal ya? Iya. Karena nggak tahu lanjutin, tidak batal puasanya. Karena dia baru masuk Islam. Ya, itu namanya al-jahil al-ma'dzur, orang bodoh yang dimaafkan. Orang bodoh yang dimaafkan itu adalah satu dari dua perkara. Yang pertama, man nasya'a ba'idan 'anil ulama'i, orang yang hidup jauh dari ulama. Misalnya dia hidupnya di tengah hutan, nggak pernah ketemu sama DKM, nggak pernah ketemu sama ustadz, nggak pernah ketemu sama ulama, maka dia nggak tahu tentang fikih. Maka itu adalah bodohnya bodoh yang tidak tahunya dimaafkan. Atau yang kedua, wa man kana qariba 'ahdin bil Islam, dan orang yang baru masuk Islam. Tadi sudah dijelaskan. Itu adalah rukun dalam berpuasa. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjut saja. Kita akan bahas tentang sunanus shaumi wa Ramadan. Sunnah-sunnah puasa dan sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Apa perkara-perkara sunnah yang ada di bulan Ramadan dan juga ketika menjalankan ibadah puasa, baik puasa wajib atau puasa sunnah. Yang pertama, sunnah-sunnah di puasa dan bulan Ramadan adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Kapan itu? Idza tayaqqanal ghuruba, apabila dia sudah yakin bahwa matahari sudah terbenam. Sekarang mau zaman canggih, sudah ada jadwal di HP juga sudah ada aplikasi kapan maghrib. Kemarin jam 18 lewat 13. Besok hari ini jam 18 lewat, mungkin bisa jadi 12 ya, karena makin maju, makin mundur ya. Nah, jadi kalau sudah yakin bahwa sudah masuk waktu maghrib, maka sunnah menyegerakan berbuka, jangan ditunda-tunda. Kalaupun lagi ngegoreng-goreng misalnya ibu, ditunda dulu, minum seteguk dua teguk. Ini dibatalin dulu, bukan dibatalin. Kalau dibatalin nggak sah nanti. Disempurnakan, ya. Jangan ngebatalin, nanti nggak sah. Dibuka dulu, ya, disempurnakan dengan minum. Jadi sunnah puasa yang pertama adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka jika dia sudah yakin bahwa sudah ghurub, sudah waktu maghrib, sudah terbenam matahari. Bagaimana jika tidak yakin? Bi khilafi ma idza syakka fayajibu alaihi an ya'mala bil ihtiyati wa yu'akhirul fitra. Berbeda dengan apabila dia ragu-ragu apakah sudah maghrib atau belum, misalnya di perjalanan, nggak bawa HP, nggak bawa jam, di tengah perjalanan misalnya di tengah sawah jalannya kayak di Kasemen, sawah luhur gitu ya, kanan sawah, kiri sawah, depan sawah, belakang sawah, jauh nggak ngedengar suara azan misalnya, ragu-ragu. Nah jika ragu-ragu seperti itu, fayajibu alaihi an ya'mala bil ihtiyat, maka dia harus melakukan kehati-hatian dan mengakhirkan berbuka. Nanti ajalah, nunggu agak gelapan. Kenapa? Karena di perjalanan nggak ada jam, nggak ada HP misalnya, jam dan HP-nya ketinggalan, sehingga dia nggak tahu ini sudah maghrib. Tapi sebenarnya kelihatan ya kalau di jalanan, mataharinya udah tenggelam. Atau misalnya mendung, udah nggak kelihatan. Pokoknya dalam keadaan ragu-ragu, maka pilihlah kehati-hatian, yakni mengakhirkan berbuka. Tapi kalau sudah yakin masuk waktu maghrib, maka segeralah berbuka. Yang kedua, sunnah puasa adalah as-sahuru walau bijur'ati ma'in,
bersahur, makan sahur atau minum sahur meskipun dengan seteguk air. Males sahur, minum aja. Yang penting dapat pahalanya. Jadi hebatnya orang Islam tuh makan aja dapat pahala. Jadi sahur itu Bapak Ibu itu makan yang berpahala. Dan sahur itulah yang membedakan puasanya orang Islam dengan selain Muslim. Jadi agama-agama lain itu ada puasa. Agama Hindu, agama Buddha, agama yang lain itu ada puasanya. Tapi yang membedakan mereka itu tidak sahur. Tapi kalau kita sahur, ya. Jadi as-sahur, sahur itu adalah yang membedakan antara Muslim dengan bukan Muslim. Maka makan sahur dan minum sahur ternyata berpahala, perkara yang sunnah. Walau bijur'ati ma'in, kalau lagi males misalnya malas sahur ya sudah minum seteguk air glek atau 3 teguk glek glek glek, itu berpahala. Wa yadkhulu waqtu sahuri min muntasofil laili, dan masuknya waktu sahur adalah sejak pertengahan malam. Misalnya jam 12 malam belum tidur. Waduh, kalau tidur nih khawatir bablas, gak kebangunan. Ya sudah sahur aja jam 12, jam 1. Nanti setelah itu tidur, bangun-bangun subuh misalnya ya. Itu sahur. Yang ketiga, takhirus sahuri, mengakhirkan waktu sahur. Jadi kalau berbuka menyegerakan, segera berbuka. Kalau sahur diakhirkan. Bihaitsu la yafhushut ta'khir. Bagaimana mengakhirkan itu? Berakhirnya itu dengan cara tidak berlebihan dalam mengakhirkan. Wa yumsiku nadban 'anil akli qabla al-fajri binahwi 50 ayatan rub'i sa'atin, dan menahan makan dan minum secara sunnah sebelum fajar kira-kira sekitar 50 ayat atau sekitar 15 menit, seperempat jam. Jadi sunnah 15 menit sebelum subuh itu sunnah imsak, sunnah menahan diri tidak makan tidak minum. Itu untuk ikhtiyat. Benar ulama-ulama kita itu ya, 10 menit sebelum fajar itu sebelum subuh imsak, waktunya imsak. Itu sebenarnya belum subuh. Itu adalah alarm, siap-siap 10 menit lagi waktu subuh, 10 menit lagi tidak boleh makan minum. Berarti kalau imsak itu masih boleh makan sebenarnya. 10 menit itu cukup satu piring? Cukup kayaknya ya. Ya tapi dengan gerak cepat tentunya ya. Menunya jangan menu yang keot-keot. Ya, jadi imsak misalnya masih ada waktu 10 menit. Kayaknya cukup sebatang Pak ya. Ya, masih bisa untuk sebatang lah ya. Nah, kalau sudah adzan misalnya pastori adzan Allahu Akbar itu sudah langsung stop. Itu sudah masuk waktu subuh ya. Jadi sunnah katanya mengakhirkan sahur, tapi 15 menit sebelum subuh sunnah juga stop ya. Itu dalam rangka kehati-hatian agar kita tidak makan dan minum pada saat fajar gitu. Itu sunnah puasa. Kemudian yang berikutnya yang keempat, al-fitru ala rutobin witron. Sunnah berbuka dengan kurma basah dalam hitungan ganjil. Bisa 1, bisa 3, kalau kurang 5. 5 juga udah kenyang. 3 aja udah cukup ya. Apalagi manisnya kurma itu kan luar biasa, gulanya tinggi. Apalagi mejol yang jempol kakinya Pak Abdurrahman. Kurma mejol 1 dia udah kenyang. Jadi sunnahnya berbuka dengan kurma basah. Bagaimana kalau tidak ada? Jadi kurma basah itu yuqaddimuhu awalan, disuguhkan kurma basah itu pertama kali. Fa illam yajid fa busrin. Jika tidak ada kurma basah maka kurma busr. Kurma busr itu kurma setengah basah setengah kering. Jadi agak kering dan agak basah. Bagaimana jika tidak ada fatamrin, maka kurma kering. Kurma kering itu kan kurma yang awet disimpan karena kering. Nah, alot ya, Pak. Kalau kurma basah kan cepat basi, makanya kurma basah itu nyimpennya harus di kulkas. Ya, yang sedang itu kurma setengah basah setengah kering. Kalau tidak ada kurma kering, kalau tidak ada fama izam
Bagaimana kalau tidak ada? Famain, maka air aja, katanya air putih. Bagaimana jika tidak ada air putih? Fahulwin, maka makanlah yang manis-manisan. Manisan dari sononya, manisan dari asalnya, manisan yang bukan digoreng, bukan dimasak. Yang dimasak bukan dengan api, hulwin. Bagaimana hulwinnya tidak ada? Fahalwa, maka dengan kue-kuehan, dengan masakan makanan yang rasa manis. Wah, ini bikin kolak itu ternyata mengamalkan sunnah ya. Jadi kolak, cuma kolak itu urutannya terakhir Bapak Ibu. Karena kolak itu dimasak dengan api. Nah, itu urutannya terakhir. Urutan pertamanya adalah kurma basah, kemudian kurma setengah basah, yang ketiganya kurma kering, yang keempatnya air zam-zam, yang kelima air bening, yang keenam itu manisan, yang ketujuh masakan yang manis. Itu 7 urutan yang sunnah. Jadi kalau misalnya mau buka bareng nanti sore ada buka bersama di masjid, ada 7 macam menu itu, maka mana yang didahulukan? Kurma basah dulu. Ya, itu sunnahnya. Gorengan nggak ada ternyata, berarti urutan ke-8 atau ke-9 bahkan ya. Padahal sunnahnya dengan kurma katanya, tapi wajibnya dengan gorengan, gitu ya. Itu kita tuh seperti itu. Es campur. Es campur masuknya ke yang manisan tadi, yang urutan ke-6 berarti. Karena tidak dimasak dengan api. Nah, sebagian ulama menazamkan dengan lafaz famin rutab fal busri fatam rizamzamin famain fahul wintum mahal wa lakal fitr. Nah, itu urutan berbuka. Itu yang keempat, maaf. Yang kelima, al-ityanu bi du'ail iftari. Yang kelima adalah membaca dan berdoa ketika berbuka puasa. Jadi sunnahnya berbuka itu bukan sibuk dengan makanan, tapi sibuknya dengan berdoa. Ya. Apa doa buka puasa itu? Sudah pada hafal kan? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ada terusannya sebenarnya. Zahabaz zama'u wa batallatil umruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ada lagi yang melanjutkan, yang menambahkan alhamdulillahilladzi a'anani. Terima kasih ya Allah yang telah menolongku fasumtu sehingga aku berpuasa. Wa razaqtani fa aftartu, dan yang telah memberi aku rizki sehingga aku bisa berbuka. Allahumma inni as'aluka bi rahmatillati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu yang luas, yang meliputi segala sesuatu, untuk atau agar mengampuniku. Wa yad'u bima syaa, dan berdoa sesuai kehendaknya. Jadi silakan berdoa apa saja. Ya Allah, sugih misalnya ketika berbuka, insya Allah itu makbul. Karena doanya orang yang berbuka puasa itu diijabah. Ya Allah, mudah-mudahan punya mantu yang solehah. Amin. Mumpung lagi Ramadan. Ya Allah, pengen hutang-hutang, pengen segera lunas. Silahkan doa apa saja. Pakai doa, pakai bahasa sendiri-sendiri, pakai doa masing-masing. Pengen Avanza, pengen Alfat, pengen apapun itu silahkan. Ya, sambil berbuka Alfat, Bismillah Alfat. Ya, insyaallah, amin ya. Daripada pakai Allahumma nggak hafal ya. Allahumma laka sumtu kadang susah dihafalnya, nggak hafal. Ya sudah, pakai bahasa sendiri aja. Ya Allah, unjuk Alfat. Ya Allah, mudah-mudahan sugih. Silahkan. Utang-utang lunas, nggak apa-apa, nggak masalah. Allah Maha ngerti. Jadi yang jelas doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Lebih-lebih doa ketika berbuka puasa itu juga mustajab. Jadi sunnah ketika berbuka puasa berdoa. Yang keenam, sunnah di Ramadan itu atau di ibadah puasa, taftirus shaimin. Memberi makan, memberi buka orang-orang yang berpuasa. Ini juga
suka ngumpulin suka bawa makanan dibawa ke masjid ya untuk dimakan oleh orang-orang yang berpuasa. Itu sunnah ternyata. Taftirus shaimin lima fihi minal ajril kabir, karena berbagi atau memberi makan kepada orang yang berbuka itu pahalanya besar. Masya Allah, ibu-ibu panen pahala selama di bulan Ramadan, karena sore-sore masak buat siapa Bu? Buat buka orang yang berpuasa. Siapa yang berbuka puasa? Bapane, anake, sekabeh ya, dikasih bukaan, insya Allah pahala buat ibu-ibu. Begitupun di malam hari misalnya menyiapkan makanan sahur, itu juga menyiapkan sahur untuk orang yang berpuasa, panen pahala lagi. Jadi kalau bapak-bapak ini tahu tentang besarnya pahala, ibu-ibu di bulan Ramadan pasti pada ngiri. Ya, sayangnya nggak tahu. Ya, yang ketujuh, sunnah di bulan Ramadan adalah al-ightisalu minal janabati qoblal fajri. Mandi wajib, mandi junubnya sebelum subuh katanya. Mandi junubnya sebelum subuh. Kenapa? Khurujan minal khilaf, karena agar kita keluar dari perbedaan di kalangan ulama. Beberapa ulama itu ada yang mengharamkan. Jadi kalau ada yang mewajibkan mandi sebelum subuh, ada yang membolehkan mandi setelah subuh. Maka untuk kehati-hatian, ambil saja mandi sebelum subuh agar kita keluar dari perbedaan di kalangan ulama. Walikayya bada'a saumahu tahiran, dan agar ia memulai puasanya itu dalam keadaan suci. Jadi sunnah mandi junubnya sebelum subuh agar apa? Agar ketika memulai subuhnya itu memulai puasanya dalam keadaan suci. Meskipun boleh misalnya kesiangan, misalnya mohon maaf ketiduran, lalu kemudian bangun-bangun misalnya udah qomat, Allahu Akbar, astagfirullah, belum wudu belum mandi, silahkan boleh. Itu tidak membatalkan puasa ya. Cuma afdolnya, sunnahnya biar dapat pahalanya, biar memulai hari puasanya dengan keadaan suci, mandilah sebelum subuh. Yang kedelapan, al-ightisalu kulla lailatin min layali Ramadan. Ini pendapat ulama pengarang kitab fikih Syam ini. Yang kedelapan adalah mandi setiap malam di malam-malam bulan Ramadan, ba'dal maghribi, setelah waktu maghrib, likayyan syaqqa lil qiyami, agar dia bersemangat untuk menjalani ibadah di malam hari di bulan Ramadan. Jadi dianjurkan, disunnahkan mandi setelah maghrib. Agar apa? Agar tarawehnya nggak ngantuk, agar seger tarawehnya. Begitu ya. Yang kesembilan, al-muhafadzatu ala sholawati tarawihi, menjaga sholat tarawih min awwali lailatin ila akhiri lailatin, dari malam pertama hingga malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Qala alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang menjalankan qiyam Ramadan, salat di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, imanan karena keimanan, wahtisaban dan karena mengharap ampunan, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsudu bi qiyami Ramadan, dan yang dimaksud dengan qiyam Ramadan adalah salatut tarawih, salat tarawih. Karena hanya salat tarawih, salat yang ada di bulan Ramadan itu. Makanya di spesialnya Ramadan ada sholat tarawih. Nggak ada sholat tarawih di bulan Syawal. Jangan sampai misalnya Pak bangun saking semangatnya, ya, Ramadannya sampai lulus, misalnya saking membekas ibadah Ramadannya sampai lulus dia mendapatkan Lailatul Qadar misalnya, sehingga semangat ibadahnya membara. Bulan Syawal sholat tarawih, nah itu bukan ibadah, tapi itu bid'ah.
Kenapa? Karena tidak ada sholat tarawih di bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Yang ke-10, ta'akkudul muhafadzati ala sholatil witri. Memperkuat, menjaga untuk sholat witir. Jadi bersungguh-sungguh dalam menjaga sholat witir, terutama wa yukhtasu witru Ramadan, wabil khusus katanya witirnya di bulan Ramadan. Kenapa witir di Ramadan harus bersungguh-sungguh? Karena witir Ramadan itu memiliki bithalati khususiyat, memiliki 3 kekhususan witir di bulan Ramadan. Apa itu? Yang pertama, annahu tusannu fihil jamaah. Witir Ramadan itu disunnahkan dilaksanakan secara berjamaah. Coba di luar Ramadan apakah ada witir berjamaah? Tidak ada, masing-masing. Maka witir di bulan Ramadan itu spesial. Dia memiliki kekhususan tersendiri. Yang kedua, kekhususan witir Ramadan adalah wa yusannu fihil jahru. Disunnahkan dalam witir Ramadan itu jahar, bacaannya dilantangkan. Ya, dilaksanakan secara jahar, mengeraskan suara. Imamnya itu bacaan imamnya itu jahar. Beda dengan witir-witir di luar Ramadan. Kalau sholat witir di luar Ramadan itu sholatnya sir, ya, tidak dijaharkan, bisik-bisik. Tapi kalau di Ramadan itu jahar. Yang ketiga, spesialnya witir Ramadan adalah wa yusannu fihil kunutu fin nisfil akhiri min Ramadan 'alal mu'tamad. Disunnahkan kunut. Ada doa kunut di pertengahan kedua mulai semalam, mulai tanggal 16 dari di bulan Ramadan menurut pendapat yang resmi dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i pertengahan Ramadan yang kedua berarti mulai tanggal 16 dan seterusnya, di akhir rakaat kunut witir itu disunnahkan doa kunut. Ya. Jadi itu spesialnya sholat witir di bulan Ramadan. Yang ke-11 sunnah puasa dan sunnah Ramadan adalah al-iktsaru min tilawatil Qur'ani bitadabburin. Sunnah memperbanyak membaca Quran dengan mentadabburinya, dengan mempelajarinya. Karena Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Maka dianjurkan di Ramadan ini memperbanyak baca Quran. Bagaimana kalau belum bisa baca Quran? Boleh nggak ngedengerin murotal? Boleh, tapi diikuti. Ya, bagaimana kalau belum bisa baca Quran? Belajar, jangan ada kata malu, tidak ada kata terlambat. Apalagi DKM tadi menyelenggarakan tahsin Al-Quran, memperbaiki baca Al-Quran, silahkan. Ya. Bagaimana kalau belum bisa? Sebisanya dulu, terbata-bata nggak apa-apa. Yang penting kitanya masih terus belajar. Karena kata Rasul, membaca Al-Quran dengan terbata-bata itu dia mendapatkan 2 pahala. Ya, pahala karena kesusahan membacanya, yang kedua karena pahala membaca Al-Qurannya. Jadi insya Allah yang merasa belum sempurna bacaan Qurannya, bersemangat baca Quran. Atau misalnya baca terjemahannya juga nggak apa-apa. Ini dalam rangka mentadabburi Al-Quran. Lebih bagus lagi baca Quran, kemudian baca terjemahnya. Misalnya pegel baca Qurannya, dalam hati boleh. Pegel juga misalnya udah capek baca Qurannya. Sekarang ada waktu tapi ini i'tikaf misalnya, maka baca terjemahan Al-Quran itu tidak masalah. Itu disunnahkan karena itu dalam rangka mentadabburi Al-Quran. Yang ke-12 al-iktsaru minas sunan, memperbanyak perkara-perkara sunnah seperti rawatibus salat wa salatid duha wa tasbih dan sebagainya. Seperti melaksanakan rawatib, salat sunnah rawatib, salat duha dan salat tasbih. Yang ke-13 al-iktsaru minal a'malis sholihah, memperbanyak amal-amal solih di bulan Ramadan itu dianjurkan. Seperti apa? Kasodaqah, seperti sedekah, wasilaturrahmi, silaturahim, wa huduril majalisil ilmi, menghadiri majlis ilmu, wal i'tikaf. I'tikaf, apa i'tikaf itu? Berdiam diri di masjid nih. Sekarang kita nih sudah niat i'tikaf belum? Ayo niat, nawaitu i'tikafan lillahi ta'ala. Dapat pahala i'tikaf. Ya. Nah, DKM kayaknya di pintu itu harus ada tulisan nawaitu i'tikafa lillahi ta'ala. Kayak di Masjid Nabawi juga ada kan?
di babus salam itu nawaitul i'tikafillah taala. Nah, di pintu sini setiap itu ada 3 bikin spanduk nawaitu i'tikafan. Aku berniat i'tikaf karena Allah. Biar apa? Biar masuk masjid itu dapat pahala. Ya, masuk masjid kemudian pahalanya double. Ya pahala sholat, ya pahala i'tikaf. Ya. Jadi i'tikaf itu nggak harus di bulan puasa. Di luar Ramadan pun i'tikaf boleh. Ya, dan dianjurkan, disunahkan. Kapanpun, tidak ada ketentuannya tentang waktu i'tikaf. Intinya berdiam diri di dalam masjid itu namanya i'tikaf. Wal i'timar, umroh. Wah, kita belum mampu ya. Mudah-mudahan tahun depan kita umroh di bulan Ramadan. Yang amin cuma 7 orang nih, yang lainnya pengen. Ulangi, mudah-mudahan tahun depan kita semua yang hadir ini umroh di bulan Ramadan. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian itu memperbanyak amal soleh wal iqbal 'ala Allah bi hifdzil qalbi wal jawarih. Berserah diri kepada Allah dengan menjaga hati dan anggota tubuh, wa da'awatil ma'thurah, dan melantunkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang yang disunahkan. Yang ke-14 ternyata banyak sunah-sunah puasa. Al-ijtihad fil ashril awakhiri wa taharri lailatul qadri. Nah, ini bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir dan berusaha mencari Lailatul Qadar fiha, di dalam 10 malam terakhir, wa fi autariha akadu, dan di malam-malam ganjilnya 10 malam terakhir itu lebih diutamakan, lebih ditekankan. Yang ke-15 taharril iftar ala halal. Ya. Berbuka puasa dengan yang halal katanya ya. Kemudian yang 16 at-tausiatu 'alal iyal, memperluas, menambah nafkah kepada keluarga tuh. Sunnah katanya di bulan Ramadan ngasih jajan ke keluarganya dilebihin kalau di bulan Ramadan. Kalau biasanya bulan-bulan lainnya itu misalnya cuma 2 juta, di bulan Ramadan mah 3 miliar begitu. Ih, ketawa bukannya amin. Yang pengen belanjanya 3 miliar sebulan cuma 5 orang. Ya itu kan kata-kata adalah doa mumpung bulan Ramadan. Yang ngasih nafkah bulan Ramadan tahun depan 3 miliar, amin gitu. Ya sekarang mungkin nggak mungkin kayak kalau sekarang. Tapi kan Allah Maha Kuasa. Ya Allah Maha Kaya. Ya. Ya efisiensi itu kan hitung-hitungan manusia. Tapi Allah Maha Kuasa, insya Allah tahun depan 3 miliar sebulan bulan Ramadan, amin. Kan kalau nafkahnya 3 miliar kan, wah, tiap hari bisa berbagi dengan tetangga ya. Nggak apa-apa, doa minimal nabung doa lah. Nggak bisa nabung harta, nabung doa. Yang ke-17 tarkul lagwi wal musyatamah, menghindari obrolan-obrolan yang sia-sia dan caci maki. Tuh. Jadi kalau di bulan Ramadan itu obrolan-obrolan yang sia-sia itu ditinggalkan, apalagi yang ngajakin ribut, caci maki. Kenapa? Karena fa in syatamahu ahadun, maka jika ada satu orang yang ada orang yang mengajak caci maki, mencaci makinya, fayatadzakkaru biqalbihi annahu shaim, maka ia ingat di dalam hatinya bahwa ia adalah shaim. Ya, itulah puasa. Nah, para jamaah rahimakumullah, qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali sahibul Ihya. Imam Ghazali pengarang kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa yanqasimu shaumu ila thalathatin. Puasa itu terbagi ila thalathati aqsamin, 3 bagian. Jadi puasa itu ada 3 macam kata Imam Ghazali. Yang pertama shaumul umumi, puasanya orang umum, puasanya orang awam. Seperti apa itu puasanya orang awam? Wa huwa shaimu 'anil mufattiratil mubtilati li shaumi, yaitu orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang meninggalkan puasa. Jadi kalau puasa itu hanya meninggalkan makan, minum, kemudian perkara-perkara yang membatalkan, itu ternyata puasanya orang umum, puasanya orang awam.
Ada puasa yang lebih hebat dari itu, yaitu yang kedua, shaumul khusus al-khawas. Puasanya orang yang spesial, puasanya orang khawas. Apa itu? Wa huwa shaumu 'anil ma'asi, yaitu puasa meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara-perkara maksiat. Itulah puasanya orang khawas, orang yang khusus. Dan yang ketiga ada yang lebih spesial lagi, yaitu shaumu khususil khusus. Puasa spesialnya orang-orang yang spesial, atau khawasil khawas. Spesialnya orang yang spesial itu apa? Wa huwa shaumu amma siwallah, yaitu menahan diri, puasa dari selain Allah. Jadi puasanya itu kepada selain Allah itu dipuasa, dihindari, dia manteng hanya kepada Allah. Allah. Inilah puasanya para wali, para waliullah ya, para hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kita ini ya meskipun puasanya adalah puasa umum, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin. Jadi masih banyak ternyata ini ada perkara yang dimakruhkan, ada yang membatalkan puasa, itu nggak kebahas karena waktu kita hanya 1 jam, sudah jam 6, sudah masuk waktu syuruk juga nampaknya. Barangkali ada dari Bapak Ibu yang mau didiskusikan, yang mau melengkapi, menambahkan, silakan. Baik, silakan. Ada 3 pertanyaan barangkali. Biasa. Gimana tuh kalau mikir? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit dari segala menyelesaikan terkait dengan buka puasa dan sholat maghrib. Kira-kira adakah waktu perkiraan berapa lama itu toleransi, kemudian bagaimana dengan pahala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu aja ya, takut lupa. Ya, waktu maghrib itu ya waktu ketika terbenam matahari, kemudian kita dianjurkan untuk segera berbuka. Cuma ya berbukanya jangan terlalu nyantai gitu ya, karena waktu sholat maghrib itu terbatas, paling lama paling 1 jam kayaknya ya. Maka ya dikira-kira lah ya, secukupnya, berbuka secukupnya. Apalagi kalau kita sudah dewasa, sudah pada apa misalnya, kecuali kalau anak yang baru belajar ya. Jadi ya cukup sekedarnya berbuka, lalu kemudian ya sholat maghrib, dilanjut lagi berbuka, ya makan berat misalnya. Maka bagusnya berbuka itu sekedar untuk menyempurnakan puasa. Lalu kemudian kita sholat dulu, beres sholat baru kemudian makan makanan yang berat. Begitu bagusnya. Tapi kalau misalnya ada yang nggak kuat lapar, nggak mau harus makan ya silakan. Toh masih ada waktu juga untuk sholat. Yang jelas tidak boleh waktu maghribnya lewat gitu ya. Jadi sibuk dengan buka, lalu kemudian nggak sholat maghrib, itu berbahaya. Jadi kira-kira begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bosan mau nanya mengenai tadi juga kan belum dibahas ya yang kira-kira membatalkan atau pahala puasa itu ya Ustaz ya. Jadi kan di antara yang membuat pahala puasa jadi batal itu kan ya seperti berbohong, adu domba, terus bergibah, sumpah palsu, sama melihat dengan aku sahabat ya. Ini yang saya tanyakan, jadi kalau orang sedang berpuasa gitu ya, dari 5 perkara tadi, tapi dia melakukan pelanggaran gitu. Pelanggarannya seperti dalam berlalu lintas ya Ustaz ya. Berlalu lintas itu kan ada lampu merah gitu ya. Di dalam lampu merah itu kita menyerobot gitu, artinya kan melanggar gitu. Nah itu hukumnya apakah itu sama dengan bisa membatalkan pahala puasa? Jadi kalau menurut saya adanya lampu merah itu kan untuk menjaga supaya tidak terjadi kecelakaan gitu. Mungkin dulu juga hasil istihad ulama yang dibuat lampu merah seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mubtilatus shaum, yang membatalkan puasa itu ada 2 macam.
Yang pertama adalah yang membatalkan pahala puasa, bukan puasanya yang dibatalkan, tapi pahala puasanya yang dibatalkan. Nah, orang yang melakukan yang pahalanya batal tersebut, maka puasanya tetap sah, sehingga dia tidak wajib mengqadha. Maka disebutnya bukan mubtilat, tapi muhbitat, orang yang menghilangkan pahala puasa. Berarti secara fikih puasanya tetap sah. Jadi orang yang melakukan ghibah, tahu ghibah ya? Ngomongin sesuatu yang tidak enak dari orang lain, tapi di belakangnya, kalau di depannya namanya menghina, ya. Kalau di belakangnya namanya ghibah. Tapi bener, iya, bener. Karena kalau bohong namanya bukan ghibah, itu namanya dusta, berbohong, ya. Kemudian namimah itu mengadu domba. Kemudian al-kadzib, dusta bohong. Kemudian juga ada sumpah palsu, ada juga melihat perkara yang menimbulkan syahwat. Itu pahalanya yang merusak. Kalau puasanya tidak rusak, puasanya tetap sah, ya, maka tidak wajib dia mengqadha, ya. Secara hukum fikihnya puasanya tetap sah, hanya saja pahalanya berkurang, ada yang dikurangi oleh Allah. Yang kedua adalah yang membatalkan puasanya itu sendiri. Nah, orang yang seperti ini maka wajib baginya qadha. Ya, inilah yang disebut dengan mufattirat, yang merusak puasa. Jadi begitu, yang membatalkan puasa itu ada dua, ada yang membatalkan pahala, ada yang membatalkan puasanya itu sendiri. Nah, bagaimana kalau merobos lampu merah? Apakah apakah puasanya batal? Ya, lagi melakukan ghibah namimah saja puasanya tetap sah gitu. Apalagi nerobos lampu merah. Jadi nerobos lampu merah itu sebenarnya itu aturan secara administratif, ya. Aturan administratif yang dibuat oleh manusia, wajib sebenarnya kita mengikutinya, ya. Apalagi kalau misalnya, jadi itu hanya melakukan pelanggaran saja, dan pelanggarannya pelanggaran administratif namanya. Sama halnya seperti naik motor nggak bawa SIM, atau misalnya jalan-jalan keluar rumah nggak bawa KTP, kira-kira begitu. Harusnya kan setiap keluar rumah bawa KTP. Biar apa? Biar kalau ada apa-apa itu identitasnya jelas. Sehingga kalau masuk berita ditemukan misalnya jenazah tanpa identitas, bukan begitu beritanya gitu. Tapi sudah ada namanya karena ada KTP-nya. Jadi insya Allah itu tidak membatalkan puasa dan tidak membatalkan pahala puasa. Cuma ya lihat-lihat aja Pak, kalau aman yang robos, kalau nggak aman ya jangan, kan gitu aja lah. Karena bisa jadi dia buru-buru Pak, buru-buru lumayan 5 menit untuk misalnya mau kejar setoran atau istrinya mau lahiran dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada satu lagi. Ini DKM harus ngasih hadiah. Iya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pertanyaannya ringan. Kita kalau sudah berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, keesokan harinya kan hari Idul Fitri ya Pak Ustaz ya. Kalau orang tua dulu baik puasa Ramadan atau puasa Syawal menjelang hari raya Idul Adha, kan kita suka puasa sunnah ya, Arafah. Nah itu pada waktu hari hanya Idul Fitri dan hari hanya Idul Adha, kalau ada hari raya Idul Fitri itu kadang-kadang saya mendengar dari orang tua dulu kita disunahkan atau diwajibkan untuk membatalkan dulu. Jadi sebelum kita sholat Id harus minum dulu gitu. Tapi di bulan Idul Adha dilarang. Jadi minumnya itu setelah sholat Idul Adha. Nah itu apakah itu disunahkan atau tidak? Tidak gitu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu masuknya fikih di Id, fikih hari raya. Itu masuk sunnah Pak.
Jadi sunnah hari raya diantaranya adalah pada saat Idul Fitri kita disunahkan makan minum dulu sebelum berangkat sholat Id. Jadi patokannya kalau habis bulan puasa, kalau habis bulan Ramadan, sunnahnya kita makan-makan gitu. Sebelum berangkat itu kita makan atau minum dulu dari rumah, baru kemudian berangkat sholat Id. Sedangkan Idul Adha itu kan bukan Ramadan, maka sunnahnya sebelum berangkat sholat Id menahan diri dulu, tidak makan, tidak minum sampai beres sholat Id. Makanya DKM itu segera nyembelihnya sholat Id itu, langsung beres bubar sholat Id langsung penyembelihan. Nanti sebagian ada yang distribusikan, sebagian untuk panitia dimasak gitu, dirabek, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini panitia ini yang nyembelih pada belum makan dari rumahnya gitu kan, karena disunahkan mereka belum makan belum minum. Maka sebagian itu dirabek dulu untuk panitia, biar apa? Biar pada makan. Makan di sholat Id itu pahala, ya karena itu makan yang wajib makan. Begitupun Idul Fitri, ya makan dan minum di Idul Fitri hari raya itu berpahala, karena makan minum yang wajib, ya haram berpuasa tapi wajib makan. Jadi itu insya Allah itu sunnah hari raya namanya. Di antaranya juga memakai pakaian yang bagus, kemudian memakai wangi-wangian, kemudian juga melalui rute yang berbeda antara berangkat dan pulang, itu diantaranya. Ya, itu adalah sunnah atau fikih pada saat hari raya. Jadi insya Allah yang Bapak ketahui itu adalah bagian dari ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah rahimakumullah, karena sudah jam 6.10 juga. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah untuk kehidupan dunia, akhirat dan agama kita. Kita sama-sama berdoa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa bainal ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada kata-kata yang